Pernahkah kamu mendengar tentang sosok perempuan berparas jelita yang separuh tubuhnya adalah ular? Namanya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama bagi yang tumbuh besar dengan cerita-cerita mistis dari tanah Jawa. Konon, dia bukan sekadar legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia disebut-sebut sebagai penguasa, salah satu praktik pesugihan paling tua dan paling legendaris di Pulau Jawa. Namanya Nyai Blorong. Cerita tentangnya begitu melegenda, bahkan jejaknya sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Dalam kisah-kisah yang diwariskan oleh para leluhur, Nyi Blorong dipercaya sebagai salah satu abdi atau panglima paling setia dari Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa agung Laut Selatan. Namun, jangan salah sangka, ada perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Jika Kanjeng Ratu Kidul lebih dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam dan lautan, maka Nyi Blorong memiliki peran yang berbeda. Ia adalah entitas yang berurusan langsung dengan sisi gelap ambisi manusia. Ia menawarkan jalan pintas bagi mereka yang haus akan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Pesugihan Nyi Blorong ini terkenal dengan janji-janji manisnya yang begitu menggiurkan. Siapapun yang memiliki keberanian atau, mungkin lebih tepatnya, kenekatan untuk menjadi suaminya, akan dianugerahi kekayaan yang berlimpah ruah, harta yang seolah tak akan pernah habis 7 turunan, tumpukan emas, permata, dan segala kemewahan duniawi akan menjadi miliknya. Namun, seperti semua perjanjian gaib, ada harga yang harus dibayar. Ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Setiap malam tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, Nyi Blorong akan datang mengunjungi suaminya dalam wujud perempuan cantik. Setelah pertemuan mereka, ia akan pergi dan meninggalkan jejak berupa kulit sisik emas di atas tempat tidur. Emas murni itulah yang menjadi sumber kekayaan si pemuja. Emas itu boleh diambil, dinikmati, dan digunakan sesuka hati. Tapi, jangan pernah sekali-kali menolak kehadiran Nyi Blorong saat ia datang. Penolakan dianggap sebagai pengkhianatan terbesar, dan konsekuensinya sangat mengerikan. Banyak cerita dari mulut ke mulut menyebutkan, mereka yang berani melanggar perjanjian suci ini akan menghadapi nasib tragis. Ada yang bercerita, rumah megah si pemuja tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan ular berbisa yang muncul entah dari mana. Ada juga kisah yang lebih mengerikan, di mana tubuh si pelanggar perjanjian tiba-tiba membusuk secara perlahan tanpa sebab medis yang jelas. Seolah hidup, tapi sudah menjadi mayat. Ritual pesugihan Nyi Blorong ini seringkali dikaitkan dengan laka-silakosi keramat di sepanjang pantai selatan Jawa, seperti Pantai Parangtritis di Yogyakarta atau Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Tempat tengah ini dipercaya sebagai gerbang gaib menuju Kerajaan Laut Selatan. Beberapa praktisi spiritual atau dukun pesugihan bahkan percaya bahwa upacara untuk memanggil Nyi Blorong harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, saat bulan purnama di bulan Suro, bulan yang dianggap paling sakral dalam kalender Jawa. Pada malam-malam seperti itu, para pemuja akan membawa sesaji lengkap, mulai dari kembang 7 rupa, dupa wangi, hingga persembahan lain yang konon disukai oleh sang ratu ular. Mereka akan melakukan ritual di tepi pantai, merapalkan mantra-mantra kuno, memohon agar Nyi Blorong berkenan muncul dan menerima mereka sebagai pasangannya. Tentu saja, tidak semua permohonan diterima. Hanya mereka yang dianggap memiliki nyali dan nasib yang sesuai yang akan dipilih. Tapi, tahukah kamu? Ada sebuah fakta yang mungkin tak banyak orang tahu. Dalam beberapa naskah kuno Jawa, yang berasal dari sekitar abad ke-14, nama Blorong ternyata memiliki asal-usul kata yang sangat menarik. Nama ini dipercaya berasal dari kata belarang dalam bahasa Jawa kuno, yang artinya adalah sesuatu yang tampak berkilau, indah, mempesona, tetapi sesungguhnya sangat beracun dan mematikan. Filosofi ini sangat dalam. Laksana emas yang ia berikan, berkilau, dan tampak menjanjikan kebahagiaan. Tapi pada akhirnya, justru kilauan itulah yang bisa membinasakan pemiliknya, menjerat jiwa mereka dalam ikatan abadi yang tak bisa dilepaskan. Kekayaan yang didapat bukanlah anugerah, melainkan jerat yang perlahan-lahan akan merenggut segalanya, termasuk jiwa dan keturunan si pemuja. Dan hingga hari ini, kepercayaan ini masih hidup dan mengakar kuat di beberapa komunitas masyarakat, terutama di daerah-daerah pesisir selatan Yogyakarta dan sekitarnya. Orang-orang tua di sana masih percaya pada sebuah pertanda. Jika kamu suatu saat berada di tepi pantai selatan, di tengah keheningan malam, laut sedang tenang, angin tak berembus kencang, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara desisan ular yang lirih namun jelas. Banyak yang percaya, itu bukanlah suara ular biasa. Itu adalah pertanda bahwa Nyi Blorong sedang berkelana, mencari suami barunya untuk diajak ke dalam istananya yang penuh kemewahan, sekaligus penuh kutukan. Jadi,
Bagaimana menurutmu? Apakah Nyi Blorong hanyalah sebuah dongeng pengantar tidur untuk menakut-nakuti kita agar tidak serakah? Ataukah ada entitas nyata di baliknya yang kekuatannya masih terasa hingga kini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten misteri dan legenda seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.